Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan saya Arga Saputra. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Saya ingin menjelaskan 3 poin tugas yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah penghormatan kepada lambang-lambang negara. Kedua adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kesadaran pada kesatuan, persatuan, dan kerukunan negara Republik Indonesia. Pertama, penghormatan kepada lambang-lambang negara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ada 4 sebagai alat pemersatu identitas dan eksistensi dari negara kita. Yang pertama adalah bendera, kedua adalah bahasa, ketiga adalah lambang negara yaitu Pancasila, keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita mulai dari yang pertama yaitu bendera. Bendera, sikap kita yang pertama adalah mempergunakan bendera yang bagus, layak, tidak robek, tidak sobek, tidak pudar. Kemudian mempergunakan bendera sesuai dengan keadaan dan peruntukannya. Karena beda kondisi, beda lagi ukuran, dan beda lagi tata aturan peletakan dari bendera tersebut. Contoh, bendera upacara berbeda dengan bendera yang diletakkan di meja presiden pada saat kunjungan atau menerima tamu dari negara lain. Kemudian kita diwajibkan untuk berdiri dan memberikan penghormatan ketika ada bendera dinaikkan dan diturunkan. Kita juga tidak diperbolehkan bendera menyentuh tanah, tidak diperbolehkan membakar atau merobek atau memberikan tulisan di atas bendera tersebut. Kemudian kita juga harus ambil sikap ketika ada orang lain yang merendahkan bendera dari negara kita. Kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang harusnya kita gunakan pada setiap kegiatan resmi kita, baik mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional, bahkan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan aturan untuk mempergunakan bahasa Indonesia di tingkat internasional, tentunya dengan bantuan penerjemah. Dan selaku ASN, kita wajib mempergunakan bahasa Indonesia ini dalam aturan administrasi di pemerintah kita. Yang ketiga adalah lambang negara kita yaitu Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini tidak boleh kita letakkan di bawah, sehingga harus diletakkan lebih tinggi daripada bendera, kemudian harus lebih tinggi daripada foto presiden dan atau kepala daerah kita. Lambang Pancasila ini biasanya juga kita digunakan di dalam stempel lembaga resmi pemerintahan kita. Pancasila tidak boleh digunakan sebagai lambang ormas atau partai politik atau organisasi lain yang bersifat komersil. Ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini ketika diputar maka sikap kita harus berdiri hormat, berdiri tegak dan memberikan penghormatan kepada bendera. Tidak boleh mengubah nada, irama, ataupun mengubah kata-kata yang ada di dalam lagu kebangsaan ini yang bertujuan untuk menjatuhkan atau merendahkan lagu kebangsaan kita. Kedua, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di negara kita itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada ketetapan MPR, ada undang-undang yang sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten. Sehingga dengan memahami ini, bisa menyebabkan kita selamat dari ancaman pidana, bisa menyebabkan pekerjaan kita aman ke depannya, dan bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Yang ketiga adalah kesadaran pada kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Indonesia terdiri dari 16.000 lebih pulau, terdiri dari 1.000 lebih suku, terdiri dari 600 bahasa, 6 agama, serta 277 juta jiwa penduduknya. Kita rawan sekali pecah, sehingga pendiri bangsa kita menetapkan satu kata-kata yang sangat bagus nilainya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang tercantum di dalam ideologi bangsa kita. Sehingga pemahaman kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini akan bisa menyebabkan bangsa kita lebih kokoh dan lebih maju ke depannya. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.